Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan pembelajaran administrasi sistem jaringan dengan saya Muhammad Rizal Samsami. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan mencoba untuk sekilas ya melihat tentang bagaimana peran sebuah server dalam jaringan komputer. Nah, di sini saya sudah memberikan sebuah ilustrasi. Ini ada sebuah server Dell EMC tepatnya. Ini komputer server yang cukup sering digunakan. Seperti itu. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa supaya apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Dapat diakhiri. Oke, sekarang kita akan mengulas secara lebih detail bagaimana peran server dalam jaringan komputer. Sebelum kita masuk ke dalam perannya, kita harus mengenal terlebih dahulu ya. Di beberapa pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan apa sih server itu. Saya ulang berkali-kali, mungkin kalian juga sampai bosen gitu ya melihatnya apa server itu sebenarnya ya. Jadi secara umum dan sederhananya server seperti yang sudah saya jelaskan dulu ya, itu adalah pelayan atau eh, komputer yang bertugas untuk melayani seperti itu. Nah, tapi di sini ada sebuah definisi ya. Server merupakan tempat penyimpanan data atau informasi agar dapat memberikan layanan kepada klien yang terhubung melalui sebuah jaringan. Nah, di sini jaringan yang dimaksud itu adalah sebuah jaringan komputer, baik itu yang ada internetnya atau yang terhubung dengan internet ataupun jaringan lokal. Nah, oleh karena server itu bertugas sebagai pelayan, oleh karena itu server harus memiliki spesifikasi yang lebih tinggi daripada komputer biasa. Nah, di sini kita akan lihat ya, sebentar. Nah, di sini ada sebuah klien, di sini ada sebuah server. Nah, jadi klien itu akan meminta request, ya, dia akan meminta. Kemudian si server akan memberikan. Jadi si klien dia itu meminta, kemudian si server memberikan apa yang dibutuhkan oleh si klien seperti itu. Oke. Nah, bagaimana sebenarnya cara kerja sebuah server di kehidupan yang nyata, atau kalau misalkan kita bahas ini adalah di dalam sebuah jaringan internet ya. Jadi, secara sangat sederhana ya, bagaimana klien itu bisa mengakses server itu adalah dengan gambaran seperti ini. Contoh, ini ada laptop kalian, kemudian ini ada HP, ini ada komputer. Nah, semuanya ini terhubung dengan jaringan internet. Nah, misalkan kita ingin mencari informasi apa ya? Misalkan kita ingin Google, melakukan googling ya, mencari berapa harga emas hari ini, misalkan seperti itu. Jadi dari HP menuju ke internet dulu. Nah, dari internet nanti dia akan diarahkan di mana ya posisi servernya? Apakah di Indonesia kah? Apakah di Singapura kah? Apakah di jauh di Amerika sana? Nah, seperti itu. Nah, nanti server ya, yang dalam hal ini adalah server Google misalkan ya, servernya Google ini. Nah, dia akan mengirimkan, karena si klien ini meminta, dia akan mengirimkan data. Oh, harga emas hari ini itu sekian berapa ribu, seperti itu. Jadi server ini yang memberikan ini melalui layanan web server. Nah, seperti itu. Nanti apa itu web server tidak akan kita bahas di uh, slide berikutnya. Oke. Okay? Nah, di sini ada beberapa fungsi server ya. Ini saya sadur dari BKS. Ini ada beberapa fungsi. Tentunya bukan hanya ini aja, tapi ada masih banyak sekali. Yang pertama adalah melayani permintaan komputer klien, kemudian mengatur lalu lintas data pada jaringan, mengatur hak akses ke jaringan komputer, memastikan keamanan jaringan, menyediakan akses data ke klien, menyimpan database, file, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari fungsi si server. Misalkan, melayani permintaan-permintaan apa ya tadi? Misalkan, dia ingin terhubung dengan Google, maka server lokal yang ada di, katakanlah yang ada di laboratorium. Nah, itu dia mengarahkan, ini loh, servernya Google itu ada di sini. Nah, seperti itu. Mengatur lalu lintas, hak akses ini juga, misalkan, kalian pasti pernah ke lab komputer mana gitu ya di sekolah. Kemudian ketika kalian membuka alamat atau website tertentu itu nggak bisa. Nah, itu bisa diatur melalui hak akses ke yang jaringan komputernya ini. Nah, seperti itu. Menyediakan menyimpan database, ada juga. Misalkan seperti kalian di sekolah pernah PTS atau PAS menggunakan sistem online, nah itu juga sama seperti itu.
Jadi servernya menyimpan nilai-nilai kalian secara lokal. Seperti itu. Oke, lanjut. Jenis server berdasarkan fungsinya. Secara umum sebenarnya server itu terbagi atas banyak ya. Ada yang kalau misalkan kalian pernah lihat itu ada server yang berdiri sendiri. Ada server yang khusus misalkan untuk ujian. Nah, itu namanya dedicated server. Nah, tapi berdasarkan fungsinya itu ada dua, yaitu server aplikasi dan juga server data. Server aplikasi ini yang akan kita pelajari di sini. Yang akan kita pelajari di mata pelajaran administrasi sistem jaringan, di mana server yang akan kita gunakan itu dia menyimpan banyak aplikasi yang nantinya akan dibutuhkan oleh klien, misalkan DHCP, kemudian FTP, database server, dan seterusnya. Ya, kemudian kalau server data ini apa atau proxy server ini apa? Biasanya kalau misalkan kalian apa di dalam sebuah jaringan yang cukup besar itu ada yang namanya proxy server. Nanti lalu lintas jaringan, kemudian data-data yang diambil dari internet itu akan disimpan terlebih dahulu di situ supaya ketika kalian ingin mengaksesnya lagi itu lebih cepat seperti itu. Nah, setelah dari kita tahu jenis-jenisnya, kita juga sudah tahu fungsinya. Sekarang kita coba untuk mengulas lebih dalam terkait dengan spesifikasi komputer server itu seperti apa sih? Apakah komputer server itu sama dengan apa namanya laptop pribadi atau klien atau komputer pribadi seperti yang di warnet misalkan? Tentu saja jawaban yang paling sederhana adalah tidak sama. Mengapa? Karena beban kerja server itu cenderung lebih berat daripada komputer pada umumnya. Ya, kalian bayangkan saja, misalkan satu server harus melayani 20 klien. Itu anggap saja seperti ini. Misalkan kalian datang ke sebuah restoran ya. Waitersnya itu cuma satu. Tapi di situ ada 20 pelanggan yang ingin apa namanya? Membeli makanan. Otomatis kan harus dia yang waitersnya ini nggak boleh hanya satu orang kan, minimal ya ditambah berapa jumlahnya atau mungkin dipilih orang yang benar-benar kuat seperti itu cekatan. Nah, intinya spesifikasi komputer server itu lebih tinggi daripada komputer pada umumnya. Mulai dari apa? Mulai dari prosesor pertama. Nah, di sini ada gambar contoh prosesor ya. Ini prosesor server milik Intel. Apakah hanya Intel saja? Tidak. Ada juga AMD, kemudian ada yang lain sebagainya ya. Dan yang paling terkenal untuk Intel ya Intel Xeon, ya khusus untuk prosesor server. Kemudian yang kedua adalah memori. Nah, memori ini sangat penting. Kenapa? Karena semakin banyak permintaan yang diminta oleh si klien atau si apa pengguna tadi ya, otomatis server juga harus menyimpan, dia juga harus punya ingatan yang kuat. Kenapa? Nah, permintaannya aja banyak. Kalau misalkan dia nggak ada atau dia misalkan kemampuan mengingatnya itu rendah, otomatis kebingungan dan akan menjadi sangat lambat seperti itu sistemnya. Dan yang terakhir ya, yang juga tidak kalah penting adalah storage. Nah, di sini storage saya contohkan adalah SSD. Karena apa SSD ya? Karena sekarang semuanya serba SSD. Ini hanya untuk khusus untuk sistem. Tetapi nanti kalau misalkan data tetap hard disk tetap diperlukan. Jadi kalau misalkan menyimpan data-data yang besar karena SSD juga mahal, ya tetap diperlukan yang namanya hard disk. Itu. Oke, di sini saya akan sedikit bercerita terkait dengan berapa sih harga server yang real itu. Nah, sebenarnya harga server itu bervariasi atau variatif. Bahkan ketika kalian ingin apa membuat server dengan modal 1 sampai 2 juta itu juga bisa, tapi dengan kemampuan yang terbatas. Nah, yang umum digunakan mungkin di sekolah atau di kantor-kantor itu seperti ini. Ada HP, ada Lenovo, ada Dell. Jadi 3 merek ini juga ada Asus ini. Nah, ada 4 merek ini yang cukup cukup terkenal di kalangan pengguna server seperti itu. Harganya ya bervariasi ya, ada yang 70 juta, ada yang 100 juta, bahkan ada yang miliaran. Semua tergantung dari spesifikasi yang dimiliki oleh server tersebut. Oke. Nah, ini contoh yang saya dapatkan di Tokopedia. Ini harganya jauh lebih murah ya. Harganya ini ada di kisaran 13 juta. Nah, dengan 13 juta ini kita dapat apa? Nah, ini sudah ada spesifikasinya, ada Intel Xeon E3 V5, 1225 V5. Ini seingat saya ya, ini 4 core, 4 thread. Nah, apa itu core, apa itu thread ya? 4 core itu berarti inti pemrosesnya ada 4. Seperti itu.
dengan RAM 8 GB. Seharga 13 juta, ini sudah cukup untuk misalkan digunakan sebagai server ujian di sekolah. Nah, seperti itu. Kita coba lihat lagi yang lebih keren ya, yang lebih mahal. Dan juga nah ini seperti yang ada di gambaran pertama tadi yang di awal, itu Dell PowerEdge T440, harganya ya sekitar 70 juta lebih. Kalian di server ini itu menggunakan prosesor Xeon 4210. Nah, seperti ini. Coba kita lihat ya spesifikasinya. Ini saya dapat di websitenya Bineka. Nah, spesifikasinya seperti ini. Ini ada Intel Xeon Silver 4210. Ini spesifikasinya sangat sangat apa namanya tinggi ya. Terlihat dari sini. Kalian bisa lihat di sini. Prosesor Intel Xeon Silver 4210 ini memiliki 10 core dengan 20 thread. Jadi dalam satu prosesor itu ada 10 inti yang saling bisa memproses sendiri-sendiri. Misalkan ya seperti tadi, ada 20 orang ya di warung. Kalau misalkan yang proses hanya satu pasti lemot. Nah, di sini ada 10 inti, 10 core-nya. Jadi 10 yang bisa memproses sehingga pesanan itu jauh lebih cepat. Nah, seperti itu. Memorinya nggak kaleng-kaleng ya, 64 GB. Jadi 4 kali 16 sekitar 64 GB. Kemudian storage-nya ini ada berapa ini? 2 kali 1,2 TB. Itu sangat besar menurut saya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini tadi ya yang saya bahas. Jadi dia sudah fabrikasinya 14 nanometer, kemudian sudah 10 core. Ya, sudah 10 core dan 20 thread. Itu sangat besar sekali ya. Sebagai perbandingan mungkin di laptop kalian kalau pakai i3 biasanya 2 core 4 thread. Nah, ini 10 core. Pantas harganya mahal ya, sesuai dengan yang dibayarkan seperti itu. Nah, yang terakhir yang ingin saya bahas di sini ya, di pertemuan yang akan datang kita akan mulai mengulik lebih dalam terkait layanan-layanan yang ada pada server. Sebenarnya aplikasi yang dapat diinstal atau dijalankan pada sebuah server itu sangat banyak. Tidak hanya yang ada di list ini saja, tetapi yang digunakan ketika nanti kalian ingin bekerja di luar sebagai sistem administrator itu seperti ini. Ya, ada DHCP server, FTP, remote, file, web, DNS, database dan mail server ini yang sering kali digunakan untuk diterapkan atau dikonfigurasi seperti itu. Mulai minggu depan kita akan coba untuk melakukan konfigurasi satu persatu. Jadi DHCP, FTP, server secara urut ya. Per minggu nanti mungkin satu atau dua layanan seperti itu. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui kolom komentar dan japri melalui WhatsApp pribadi saya. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.